Oke, selanjutnya adalah ekosistem sabana atau savana, sama aja ya. Ini adalah ekosistem yang mana biasanya cuma ada satu jenis pohon. Jadi sama kayak padang rumput sebenarnya, tapi padang rumput itu biasanya rumputnya ijo-ijo, terus nggak ada pohon. Tapi kalau sabana ini dia masih ada pohon. Ya, sabana atau savana ya, bukan sabana. Oh, nggak deh, nggak jadi. Oke, jadi ya kalau misalnya savana atau sabana itu dia masih ada pohon-pohonnya. Contohnya ada zebra, ada harimau, biasanya di sini juga ada rusa dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini padang rumput yang tadi ibu jelasin bahwa padang rumput itu biasanya nggak ada yang namanya pohon-pohonan. Biasanya di sini dihuni sama sapi, kambing, pokoknya hewan-hewan herbivora sama hewan karnivora biasanya ada serigala kayak gitu. Nah, ini adalah gurun, ya kan? Gurun ini dia penuh dengan pasir ya, bukan tanah tapi pasir. Kemudian tumbuhannya itu ada kaktus, lalu hewannya itu ada unta, ada kadal, ada tikus gurun. Ini adalah hutan gugur yang tadi ibu sebutin, bahwa hutan gugur itu ada atau punya 4 musim. Musim panas, ya kan, dia mulai bermekaran, mulai tumbuh karena banyak cahaya matahari, mulai tumbuh, mulai mulai berproses lah buat tumbuhnya tuh cepet gitu, karena kemarau, karena panas itu dia menghasilkan banyak cahaya mataharinya. Kemudian musim semi. Nah, musim semi itu ketika ijo-ijonya, hijau banget pokoknya. Tumbuhan-tumbuhannya udah hijau, buah-buahnya juga udah tumbuh mateng. Itu adalah musim semi. Kemudian musim gugur. Musim gugur itu udah mulai kuning dan rontok. Karena udah mau dingin ya kan mereka, jadi tidak melakukan fotosintesis. Lalu yang terakhir adalah musim dingin, yang mana dia nggak ada daun-daunnya. Nah, ini adalah taiga yang mana tumbuhannya itu didominasi sama tumbuhan konifer, kayak cemara gitu-gitu. Nah, pokoknya tumbuhan konifer itu tumbuhan yang daunnya itu kayak jarum, runcing-runcing. Nah, itu adalah tumbuhan konifer, contohnya cemara. Didominasi sama itu. Dia biasanya terletak di samping tundra atau di samping kutub. Oh, sorry. Nah, ini sebenarnya bukan taiga ya, salah ya. Bentar. Ini tundra bukan taiga. Tundra. Biasanya di sini hidupnya rusa, beruang kutub, dan hampir tidak ada tumbuhan. Walaupun ada, meskipun ada nih, tumbuhannya tuh kering, kayak rumput-rumput kering gitu. Gak ada yang hijau, yang seger, itu gak ada. Nah, ada beruang kutub, ada penguin, ada ikan, kemudian ada singa kutub, kayak gitu deh. Oke, selanjutnya adalah ekosistem akuatik. Ada 2, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Contohnya ekosistem air tawar itu ada sungai dan danau. Kemudian ekosistem air laut itu terumbu karang. Contohnya, terus ada juga ekosistem lamun, ekosistem pantai. Nah, itu juga ekosistem air laut. Oke, selanjutnya ini adalah terumbu karang. Ya kan, dia banyak banget, ada porifera, kemudian ada ikan yang lucu-lucu. Nah, ikan-ikan yang terdapat di terumbu karang ini beda banget sama ikan-ikan yang terdapat di sungai. Nah, ini ekosistem sungai. Biasanya di sini banyak ikan-ikan air tawar, ya kan, ikan ikan gurame itu termasuk ekosistem air tawar, ya kan. Nah, kemudian ibu ada praktikum. Bentar ya. Ibu ada praktikum
Yang pertama adalah judul praktikumnya adalah tingkat keanekaragaman hayati. Alatnya yang pertama kalian butuh alat tulis, yang kedua butuh kamera. Nah, cara kerjanya adalah pergi ke suatu ekosistem, misalnya ekosistem di sekitar kalian, misalnya kebun, kolam, atau halaman sekolah, atau halaman sekolah, atau halaman rumah, atau taman kota. Pokoknya ekosistem yang ada di sekitar kalian. Oke? Kemudian, bentar. Oke. Pokoknya ekosistem yang ada di lingkungan kalian. Lalu catat semua organisme hidup yang di ekosistem tersebut dan amati ciri-cirinya. Kalian nemu makhluk hidup apa, di situ dicatat ciri-cirinya, diamatin dan dicatat. Kemudian jika menemukan spesies yang sejenis namun beda varietas, digunakan simbol A, B, C. Misalnya kalian di situ punya bunga mawar, di situ bunga mawarnya itu ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna pink. Nah, nanti ditandain mawar A, mawar B, mawar C, kayak gitu. Misalnya ada punya bunga bougainville. Nah, bougainville tuh juga banyak tuh, ada yang warna ungu, ada yang warna merah, ada yang warna pink, ada yang warna kuning. Nah, banyak banget bunga bougainville itu, diberi simbol A, B, C. Bougainville A, bougainville B, bougainville C, kayak gitu. Kalau ada jeruk juga, mungkin ada yang punya kebun, mungkin ada kebun di sekitar rumahnya, boleh di ekosistem kebun. Misalnya ada jeruk nipis, ada jeruk Bali, nanti jeruk A, jeruk B, jeruk C, kayak gitu. Oke. Lalu selanjutnya, kelompokkan organisme yang berbeda spesies namun memiliki ciri-ciri fisik yang mirip. Kayak tadi ada mungkin ada yang punya apa ya, misalnya ada yang punya pohon palem di rumahnya, terus ada yang punya pohon kelapa. Nah, itu kan mirip kan. Nah, nanti dikelompokkan. Lalu tuliskan manfaat organisme yang telah Anda catat. Dari organisme yang ditemukan itu dicari manfaatnya buat apa. Oh, cuma buat hiasan doang, Bu, nggak apa-apa. Oh, buat ini, Bu, buat kelapa misalnya, itu tuh dipakai, biasanya buahnya tuh diminum seger apa gimana gitu. Nah, kemudian tuliskan data ke dalam tabel pengamatan seperti ini nih. Tabelnya seperti di bawah ini. Tuliskan nomornya, kemudian lokasinya, misalnya di ekosistem taman, atau di ekosistem kebun, atau di ekosistem halaman rumah, atau di ekosistem halaman sekolah, di ekosistem kolam, di ekosistem sungai, dan lain sebagainya. Nemu spesies, ditulis nama ilmiahnya apa. Misalnya tadi mawar ya, mawar dia nemunya 3 tapi warnanya beda-beda, ditulis Rosa SP A, Rosa SP B, Rosa SP C, kayak gitu. Manfaatnya buat apa, keterangan ini ditulis ciri-cirinya kayak gimana, warnanya apa, terus pokoknya ciri-cirinya kayak gimana. Oke, bisa dipahamin? Next, ini ada beberapa pertanyaan. Tulis keanekaragaman ekosistem yang telah diamatin. Kalian mengamati di ekosistem mana aja? Mungkin di situ ada sawah sekitar kalian, mungkin ya, yang hidup di pedesaan, mungkin ada sawah. Nah, tuliskan keanekaragaman ekosistemnya. Mungkin kalian mengamati di sawah, terus ngamatin di sungai juga, terus ngamatin di kolam juga, ngamatin di halaman rumah juga. Itu tulis. Adakah, itu bukan ada ya, adakah persamaan dan perbedaan ciri-ciri abiotik maupun biotik pada ekosistem tersebut? Jika ada, sebutkan. Misalkan di ekosistem abiotik itu yang ini ya, abiotik itu yang tidak hidup, biotik itu yang hidup. Misalnya di taman sama di kebun itu sama-sama abiotiknya ada tanahnya. Kemudian yang biotik, nah biotiknya tuh makhluk hidupnya ada sama nggak sih? Ternyata di halaman rumah sama di halaman sekolah itu ada kucing, padahal ekosistemnya beda, tapi makhluk hidupnya sama atau biotiknya sama-sama ada kucing. Nah, terus nomor 3, jelaskan keanekaragaman spesies yang terdapat pada ekosistem yang Anda amatin. Ada nggak sih keanekaragaman spesies di dalam situ? Kemudian adakah organisme yang spesiesnya beda tapi punya ciri-ciri yang mirip?
Nah, jika ada tuliskan nama ilmiahnya. Lalu, adakah organisme satu spesies yang hidup pada ekosistem yang berbeda? Nah, contohnya kayak kucing tadi. Adakah satu spesies yang hidup pada ekosistem yang berbeda? Satunya hidup di ekosistem halaman sekolah, satunya hidup di ekosistem halaman rumah atau di taman gitu. Kemudian nomor 6, berdasarkan data dalam tabel, adakah keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, ini semua dijawab sebisanya. Waktunya adalah seminggu. Waktunya adalah seminggu, lama banget kan? Kalian cari ekosistem sebanyak-banyaknya, minimal 2, minimal loh ya, minimal. Tapi semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin oke. Oke, sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, deadline-nya seminggu, lama banget kan? Seminggu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.